Oke. Baik, adik-adik semuanya, terpaksa saya harus menggabungkan 3 kelas langsung ya, kalau nggak salah ini. Karena tadi pagi saya ada rapat, kemudian ada apa istilahnya bukaan dan lain sebagainya, sehingga kelas A1, A2 dan kelas C Sentani terpaksa saya gabungkan untuk mata kuliah ini. Tidak keberatan kan? Tidak, Pak. Ya. Tidak. Atau nanti yang kelas A1 sama A2 mau ke jam 5 pagi aja kuliahnya, biar segar. Aduh. Ya, saat ini Universitas Yapis Papua melalui edaran rektor menghimbau agar perkuliahan untuk semester ini tetap dilaksanakan secara daring atau online ya, untuk mengikuti aturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dikarenakan belum adanya himbauan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan perkuliahan tatap muka untuk perguruan tinggi. Nah, sampai saat ini dari kementerian tetap menghimbau untuk dilaksanakan secara daring. Untuk itu, adik-adik semua mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menjalankan himbauan ini dan mengikuti protokol kesehatan demi membantu pemerintah untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini ya. Kemudian itu sebagai pengantar. Yang kedua, dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait metode pembelajaran atau metode perkuliahan manajemen perubahan dan pengembangan organisasi yang saya ampuh. Nah, dalam perkuliahan manajemen perubahan dan pengembangan organisasi, selama belum ada himbauan resmi dari pemerintah bahwa perkuliahan boleh dilaksanakan secara tatap muka, saya tidak akan melanggar himbauan tersebut. Ya, saya tidak akan melaksanakan perkuliahan secara tatap muka. Ya, nanti tetap saya akan mencari solusi semaksimal mungkin untuk tidak memberatkan adik-adik semua dalam menjalankan perkuliahan ini. Intinya, jika saya memberikan tugas, itu pun saya berikan secara online dan adik-adik tetap mengerjakan tugas. Ya, ketika saya melaksanakan perkuliahan secara online melalui Zoom Club Meeting, ya diharapkan adik-adik juga semaksimal mungkin bisa mengikuti. Dan mungkin ada beberapa materi yang mungkin akan saya sampaikan melalui e-learning, karena Universitas Yapis Papua saat ini sudah mengembangkan metode e-learning yang nanti adik-adik bisa akses melalui handphone masing-masing, ya. Sehingga nanti mata kuliah adik-adik boleh masuk mengikuti perkuliahan dan melihat materi atau mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen melalui media e-learning Universitas Yapis Papua yang sebentar lagi mungkin akan dirilis dan adik-adik bisa membuat akun di e-learning tersebut, sehingga nanti banyak materi-materi dosen yang bisa diakses langsung oleh adik-adik semua. Seperti misalkan kita mau belajar mau belajar di program studi sistem informasi. Saya ingin melihat materi perkuliahan apa saja sih di sistem informasi. Nah, adik-adik bisa mengakses ke prodi sistem informasi untuk melihat apa sih yang dipelajari di sistem informasi, apa sih yang dipelajari di akuntansi, apa sih yang dipelajari di Fakultas Perikanan dan Kelautan, itu bisa diakses semua. Silahkan ya. Dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bahkan adik-adik pun boleh mengambil mata kuliah di luar prodi, ya. Nah, misalkan saya di program studi manajemen, tapi saya ingin mempelajari tentang konstruksi. Nah, adik-adik boleh mengambil, nanti kedepannya adik-adik boleh mengambil mata kuliah di Fakultas Teknik. Ya, itu boleh, silakan. Nanti dikonversi SKS-nya. Misalkan mata kuliah yang akan dikonversi beban SKS-nya 3 SKS. Nah, nanti adik-adik bisa mengambil mata kuliah sesuai keinginan dan kebutuhan adik-adik semua dengan beban yang sama ya di prodi sebelumnya atau di prodi yang
adik-adik terdaftar sebagai mahasiswa. Itu konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemudian nanti ke depannya juga kita akan membuat kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jika adik-adik ingin merasakan suasana praktisi, jadi misalkan Pak, saya mata kuliah apa nih? Mata kuliah bisnis, misalkan mata kuliah pengantar bisnis, saya kan sudah punya unit bisnis tuh. Jadi saya nggak perlu mengikuti perkuliahannya ya. Nanti saya langsung praktek aja, itu boleh dikonversi dengan catatan nanti ada dosen pendamping yang memang menilai apakah benar adik-adik menjalankan usaha atau menjalankan bisnis yang memang bisa dikonversi dengan mata kuliah. Sehingga ketika adik-adik menjalankan bisnis, pada saat mata kuliah pengantar bisnis itu nggak perlu lagi masuk ke kelas, karena memang sudah menjalankan bisnis. Sehingga nanti bisa diperkuat oleh pelatihan dan pengembangan yang saat ini juga Universitas Siapis Papua telah membentuk pusat studi pengembangan karir dan kewirausahaan bagi mahasiswa dan lulusan, ya. Sehingga kedepannya mahasiswa maupun lulusan Universitas Siapis Papua yang membutuhkan pelatihan dan pengembangan untuk jenjang karir di tempat kerjanya atau membutuhkan informasi-informasi tentang pekerjaan, nanti boleh datang ke Pusat Studi Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Dan di situ saya sebagai kepala pusatnya, ya. Kemudian jika adik-adik mempunyai usaha, bisnis atau wirausaha apapun, silahkan laporkan nanti di Pusat Studi Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Di sana nanti ada Pak Yaya Sonjaya. Tahu Pak Yaya Sonjaya? Tahu ya? Nah, nanti ada Pak Yaya Sonjaya, ada saya. Silakan lapor ke pusat studi bahwa adik-adik mempunyai usaha-usaha yang telah dijalankan dan meminta pendampingan untuk mengembangkan usaha maupun manajemen bisnisnya, ya. Sehingga nanti dari pusat studi akan melakukan asesmen atau penilaian terhadap usaha-usaha yang adik-adik lakukan atau jalankan. Nah, jika hasil asesmen itu dinilai layak untuk diusulkan untuk mendapatkan hibah permodalan, nanti kita dari pusat studi akan mengusulkan adik-adik untuk mendapatkan hibah permodalan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Jadi itu diberikan hibah nanti untuk pengembangan bisnisnya. Atau jika tidak mendapatkan hibah, nanti dari Pusat Studi Pengembangan Karir dan Kewirausahaan itu akan memberikan proposal kepada mitra-mitra potensial seperti perbankan dan lain sebagainya, sehingga adik-adik bisa mendapatkan bantuan permodalan tanpa agunan. Dan sekarang atau besok saya bertemu dengan, insya Allah akan bertemu dengan Ketua Dharma Wanita Kota Jayapura, ya, dan mungkin akan dijembatani ke Pak Sekda sendiri, itu akan memulai ya komunikasi terkait dengan kemitraan pengembangan kewirausahaan bagi adik-adik orang asli Papua, ya, OAP yang akan mengembangkan usaha maupun bisnisnya atau yang membutuhkan pendampingan untuk perencanaan bisnis. Nah, nanti jadi semuanya berdoa mudah-mudahan Pusat Studi Pengembangan Karir dan Kewirausahaan ini bisa membantu adik-adik semua untuk jenjang karir maupun karir dalam bisnisnya, ya. Itu sebagai pengantar pertama. Oke, berikutnya Bapak share tentang rencana pembelajaran, ya, rencana pembelajaran semester atau yang biasa kita sebut dengan RPS, ya. Untuk mata kuliah manajemen perubahan dan pengembangan organisasi, ini semesternya 5 dan 7 ya. Ada semester 5 yang mau antar ke atas. Jadi mata kuliah ini, penjelasan mata kuliah adalah mengembangkan keterampilan di dalam mengelola perubahan, merupakan kebutuhan yang harus dikembangkan oleh mahasiswa sebagai bekal agar dapat terlibat pada proses perubahan di dunia kerja. Jadi adik-adik sekalian, diharapkan dengan mengikuti perkuliahan ini, itu memahami bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan, ya, untuk mengembangkan pemahaman adik-adik untuk menghadapi perubahan dan pengembangan organisasinya, baik itu di dunia kerja maupun dunia industri.
ya. Kemudian dalam mata kuliah ini saya juga tidak hanya menyampaikan pemahaman-pemahaman secara teoritis, tapi saya juga memberikan ya pelatihan-pelatihan atau praktikum-praktikum manajemen tools. Nanti banyak tools yang akan dipelajari oleh adik-adik sekalian, terutama terkait dengan tools organisasi atau manajemen dan juga tools bisnis yang sudah dikembangkan oleh Pusat Studi Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, ya. Kemudian dosen pengampunya saya sendiri, dan ini capaian pembelajaran. Jadi untuk mempelajari mata kuliah ini itu diharapkan adik-adik dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, jujur, dan percaya diri. Itu aspek sikap, ya. Kemudian adik-adik juga diharapkan mampu memahami teori dan juga konsep serta isu-isu terupdate atau termutakhir, terkini tentang manajemen perubahan dan pengembangan organisasi, ya. Itu aspek pengetahuan. Kemudian adik-adik juga diharapkan mampu melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi pada organisasi. Jadi jika ada kasus-kasus terkini yang terjadi di dalam organisasi, baik organisasi profit maupun non-profit, itu diharapkan adik-adik mempunyai kemampuan analisis, ya, analisis yang tajam untuk memetakan permasalahan dan analisis untuk menginterpretasikan, ya, untuk menginterpretasikan bagaimana solusi yang baik bagi penyelesaian permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di dalam organisasi. Kemudian ini nih yang penting nih, menguasai dan metode penyelesaian organisasi studi kasus dan sebagainya, ya. Kemudian adik-adik juga diharapkan mampu memanfaatkan manajemen tools dan model untuk menghadapi kebutuhan perubahan di tempat kerja. Ini yang nanti saya akan ajarkan secara khusus kepada adik-adik semua, manajemen tools yang sudah kami kembangkan. Jadi adik-adik bisa melakukan analisis, ya, analisis kebutuhan, analisis permintaan, analisis eksternal maupun internal dalam organisasi dengan menggunakan tools yang sudah saya kembangkan atau kami kembangkan di Pusat Studi Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Yapis Papua, ya, sehingga metode pembelajaran di dalam mata kuliah manajemen perubahan dan pengembangan organisasi itu bukan hanya memahami teori, tapi memanfaatkan manajemen dan memahami penggunaan tools-tools yang sudah dikembangkan oleh Pusat Studi Pengembangan Karir dan Perusahaan. Sehingga diharapkan adik-adik semua ketika lulus mata kuliah ini atau lulus dari Universitas Yapis Papua tidak hanya mengerti apa, tapi juga bisa apa, ya. Bukan hanya memahami teori, tapi memahami perkembangan teknologi dan tools-tools yang telah dikembangkan sebagai pemanfaatan teknologi informasi yang nanti akan bermanfaat ke depannya untuk pengembangan karir maupun usaha-usaha yang dirintis oleh adik-adik semua. Ini daftar-daftar pustaka yang saya gunakan, ya. Sumber utamanya saya merujuk pada penelitian-penelitian maupun jurnal-jurnal, baik itu internasional maupun nasional maupun internasional. Kenapa? Karena untuk menggali kasus-kasus, isu-isu, dan teori-teori terbaru itu tidak ada di buku-buku adik-adik, adanya di jurnal. Jadi perbanyaklah membaca jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan rencana penelitian adik-adik semua, sehingga akan memudahkan adik-adik ketika menyusun tugas akhir atau skripsi nanti, ya. Kemudian di pertemuan pertama kita akan membahas kontrak belajar atau RPS, ya, yang sedang kita bahas ini, ya. Metode pembelajaran dilakukan sebagai daring, ya. Pengalaman belajar mempunyai komitmen serta memahami hak dan tanggung jawab dosen dan mahasiswa. Jadi begini, RPS ini disampaikan sebagai fakta integritas antara dosen dan mahasiswa, sehingga mahasiswa maupun dosen itu memahami tentang hak dan kewajibannya. Ya, adik-adik punya hak, juga punya kewajiban. Begitupun dosen. Saya sebagai dosen itu punya hak dan juga punya kewajiban. Ya.
Kemudian pertemuan kedua yang nanti akan disambung ya, kedua tiga ini kita akan membahas tentang pengertian perubahan-perubahan tentang tantangan-tantangan perubahan perilaku, perubahan incremental, phase transformation dan ketahuan serta perubahan organisasi secara general nanti akan saya sampaikan ya. Jadi pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama dan kedua nanti ya. Nanti ketiga kita akan membahas tentang perubahan incremental, transformasional, Kurt-Lewin, dan perubahan organisasi. Nah, nanti setelah membahas RPS ini, kita akan membahas tentang pengertian perubahan, tantangan perubahan perilaku. Ya. Oke. Kemudian, ini nanti bisa diakses lewat e-learning ya. RPS ini nanti adik-adik bisa download di e-learning ya, untuk memantau apakah benar saya mengajar sudah sesuai dengan RPS atau belum ya. Nanti adik-adik juga membantu saya untuk mengevaluasi kira-kira apakah saya melenceng dari RPS atau tidak ya. Nah, nanti ujian tengah semester itu direncanakan akan dilaksanakan di pertemuan ke-8 ya. Di pertemuan ke-8 ini adalah kisi-kisi yang harus dipelajari nanti ya, kisi-kisi harus dipelajari dalam ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester itu yang dibahas atau yang diujikan adalah pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 nanti ya. Nah itu yang dipelajari oleh adik-adik nanti, waktunya 120 menit. Kemudian setelah ujian semester nanti kita akan ada praktikum manajemen tools. Di situ ada tools analysis SWOT, PESTEL, dan business plan. Ini banyak banget ya. Nanti apakah sudah bisa dengan cara tatap muka ataukah belum, teknisnya nanti kita belum tahu ya, nanti perkembangannya seperti apa. Nah, jika bisa, berarti nanti adik-adik dari Sentani itu harus ke Jayapura untuk praktikum ini ya, untuk praktikumnya. Boleh nanti mungkin di hari Sabtu itu boleh datang, silahkan. Kalau belum tatap muka, terpaksa kita lakukan dengan cara daring nanti, online melalui virtual meeting ini ya. Nah, mudah-mudahan sudah bisa sehingga pemahamannya akan lebih gampang dan adik-adik yang tidak mempunyai laptop atau media untuk menjalankan toolsnya, kalau di kampus nanti bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus ya. Jadi kalau daring mungkin agak sulit, nanti saya akan mencari solusi bagaimana untuk praktikum ini ya. Kemudian 11-12 kita akan membahas teori. 13-15 ini akan membahas lagi, akan melakukan lagi praktikum ya. Praktikum tentang studi kasus menggunakan tools analisis yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan ke-16 ini ujian akhir semester, materi apa saja yang harus dipelajari? Materi yang harus dipelajari itu adalah materi yang sudah disampaikan dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 ya. Jadi ujian tengah semester yang adik harus pelajari adalah pertemuan kedua sampai ke-7. Kemudian di ujian akhir semester nanti adalah pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 termasuk praktikum ya. Nah, kemudian untuk rentang nilai atau indikator penilaian ya. Ini nilai kehadiran 10%, namun nilai kehadiran adalah unsur wajib ya. 75% kehadiran harus terpenuhi dari perkuliahan ini. Jika adik-adik tidak memenuhi 75% kehadiran, maka tidak akan saya izinkan untuk mengikuti ujian akhir semester ya. Kalau tidak mengikuti ujian akhir semester ini dan tidak memenuhi aspek 75%, itu otomatis susah untuk saya luluskan ya. Jadi bagaimana Pak supaya saya lulus? Minimal 75% itu udah terjamin kelulusan Anda. Tinggal tingkatkan dengan tugas-tugas yang diberikan, praktikum dan sebagainya. Sehingga bisa mencapai total 100%, sehingga resnya akan ada di nilai A. Ya. Sehingga tidak ada lagi di rentang ini nih, C atau D. Minimal ada di sini. Kalau kehadirannya full, ya minimal ada di B.
Oke. Itu rencana pembelajaran semester yang saya harus sampaikan ke adik-adik semua. Kemudian selanjutnya, ini masih ada ruang tunggu lagi? Oh, nggak ada. Udah saya lock aja ya meetingnya ya, biar nggak ada yang masuk lagi untuk oh, masih ada yang mau masuk, kesian. Oke, sekarang kita akan membahas tentang apa itu perubahan, apa itu organisasi, bagaimana organisasi itu berubah, bagaimana kita memanajemen, ya, memanage perubahan yang terjadi, karena perubahan itu tidak akan bisa dihindari, ya. Siapa yang resisten terhadap perubahan, maka dia akan tergerus eksistensinya atau keberadaannya. Ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, maka niscaya kita akan mengalami kesulitan dan kita akan kesulitan untuk menunjukkan eksistensi maupun aktualisasi diri, baik di dalam organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah banyak contoh bagaimana perubahan menggerus eksistensi organisasi besar maupun kecil, ataupun skala individu dan kelompok kecil, di mana banyak individu-individu atau orang-orang yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang pada akhirnya banyak yang tertinggal. Di era revolusi industri 4.0 ini, kita bisa katakan bahwa bangsa Indonesia ini masih pada tahap adaptasi, karena memang pemahaman tentang revolusi industri, perubahan revolusi industri ini tidak dijalankan atau tidak berdampak secara masif, ya. Banyak daerah-daerah di Indonesia ini yang masih membutuhkan sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menghadapi revolusi industri. Sehingga ketika negara-negara lain yang sudah lebih maju sudah akan mencapai atau menyambut era 5.0 atau biasanya dikenal dengan Society 5.0, 5.0, yang digadang-gadang akan muncul artificial intelligence atau kecerdasan manusia, kecerdasan buatan yang disinyalir akan menyaingi kecerdasan manusia, maka untuk ke depan mungkin teknologi-teknologi ini akan banyak menggantikan peran dan fungsi manusia. Banyak contoh saat ini peran dan fungsi manusia itu digantikan oleh teknologi dan robot, ya. Seperti saat ini dengan adanya perkembangan teknologi, kita masih tetap bisa bertatap muka, kita bisa berinteraksi, kita bisa berkomunikasi. Jauh sebelum zaman sekarang, zaman-zaman saya kuliah dulu, itu kita mungkin tidak memikirkan bahwa perkuliahan bisa dilaksanakan melalui virtual seperti ini. Ya, dulu zaman saya kuliah itu tulisnya pakai papan tulis, kapurnya warna putih, itu papannya warna hitam. Kalau dihapus itu menyebabkan polusi. Ya, jadi kalau mau hapus papan tulis itu kita harus keluar dulu dari kelas tuh. Saya kuliah juga di Uniap, jadi kita itu wah masih prihatin banget ya waktu itu. Jadi alhamdulillah sekarang Universitas Yafis Papua sudah maju dan adik-adik harus berbangga. Saat ini Universitas Yafis Papua adalah universitas terbaik, universitas swasta terbaik di Papua dan Papua Barat. Dan itu menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sudah dirilis melalui klasterisasi peringkat perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Yafis Papua itu berada di urutan 282 dari 2.500
2.136 perguruan tinggi baik swasta maupun negeri di Indonesia. Jadi penilaian pemeringkatan klasterisasi ini tidak membedakan atau tidak ada dikotomi antara perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi. Semuanya sama, adik-adik mau kuliah di swasta maupun negeri sama sekarang nilai peringkatnya maupun kualitasnya, ya. Dan adik-adik atau kita semua harus berbangga karena Universitas Yapis Papua dinobatkan sebagai universitas terbaik di Papua dan Papua Barat, ya. Bahkan banyak universitas, ada universitas negeri di Papua dan Papua Barat itu peringkatnya di bawah kita, ya. Jadi adik semua harus berbangga kuliah di Universitas Yapis Papua, ya. Sehingga kemarin banyak istilahnya ucapan-ucapan termasuk dari kepala LLDikti yang hadir pada saat ospek virtual dan menyampaikan bahwa Universitas Yapis Papua adalah universitas terbaik di Papua dan Papua Barat untuk universitas swasta, ya. Universitas negerinya itu Universitas Musa Mus Merauke yang terbaik. Jadi kita dan di universitas negeri adalah Universitas Musa Mus Merauke. Sementara untuk universitas swasta adalah Universitas Yapis Papua yang terbaik di Papua dan Papua Barat. Ya, tepuk tangan dulu untuk Universitas Yapis Papua dong. Luar biasa, ya. Jadi semangat terus. Jadi adik-adik sebagai mahasiswa nanti Bapak bantu mengembangkan karir maupun usahanya, ya. Silahkan jangan malu-malu, harus percaya diri. Datang langsung ke kampus, ketemu Pak Yaya, Pak saya punya usaha ini, Pak saya punya usaha itu. Pak saya butuh pelatihan dan pengembangan, silahkan nanti kami lakukan asesmen, ya. Nanti asesmen kalau adik-adik dinilai layak, kita langsung kirim proposalnya untuk mendapatkan hibah permodalan untuk usaha. Dengan catatan usahanya harus sudah ada dan sudah harus melakukan penjualan secara online. Kemudian cash flow-nya atau aliran kasnya itu harus melalui rekening bank, ya. Tidak boleh manual. Itu Bapak kasih bocoran loh buat kelas ini, ya. Jadi mulai sekarang buat teman-teman yang sudah melakukan usaha itu jual secara online, lakukan secara online dan sistem transaksi itu harus melalui rekening bank, ya. Diminimalisir pembayaran secara tunai, ya. Itu salah satu syaratnya, salah 3 syaratnya, ya. Oke, kita masuk mulai di perkuliahan, ya. Kita akan membahas sedikit tentang manajemen perubahan dan pengembangan organisasi. Baik, apa yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan adalah sebuah keadaan yang sekarang atau saat ini yang akan menuju sebuah keadaan di mana diharapkan dapat menuju sebuah masa atau keadaan yang lebih baik, ya. Harapannya lebih baik, meskipun perubahan itu belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan, gitu ya. Nah, keadaan yang saat ini menuju sebuah keadaan yang lebih baik tentunya itu membutuhkan suatu proses. Makanya di manajemen dikenal dengan input, proses, output, dan outcome. Ya. Nah, disinilah fungsi-fungsi lini di dalam manajemen, ya, baik top, middle, dan low. Ini bagaimana mereka bersinergi untuk membuat perubahan-perubahan dengan tujuan pengembangan organisasi untuk menuju keadaan yang lebih baik. Nah, kemudian bagaimana jika keadaan yang diharapkan atau perubahan yang diharapkan itu ternyata tidak sesuai? Nah, berarti di sini terjadi masalah atau problem atau gap atau kesenjangan. Apa itu masalah? Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, ketika ada masalah, berarti diperlukan sebuah identifikasi, analisis, dan juga metode-metode pemecahan masalah, ya. Sehingga fungsi manajemen di dalam perubahan itu adalah jelas. Bagaimana
melakukan perencanaan, ya, melakukan perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pengendalian, dan juga evaluasi. Fungsi manajemen untuk melakukan perubahan di dalam organisasi itu dilakukan melalui lini-lini maupun divisi-divisi yang telah dibentuk sesuai dengan struktur organisasi serta pembagian kerja yang sudah ditetapkan dalam bentuk pedoman maupun peraturan-peraturan, ya. Bentar ya, ada gangguan teknis nih. Izin toilet, Pak. Ngapain toilet? Belum apa-apa udah ke toilet aja gitu. Oke, saya coba dari atas, baca dari atas, apa yang kurang? Baca dari atas, kita suaranya kurang dengar. Oke, ya, begitu ya. Fungsi, manajemen berfungsi di dalam pengembangan organisasi untuk melakukan perubahan itu dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen dan lini-lini manajemen yang ada di dalam sebuah organisasi melalui tugas dan pembagian kerja maupun struktur yang telah ditetapkan di dalam sebuah organisasi, ya. Menurut Charles Darwin, mereka yang berumur panjang bukanlah spesies yang terkuat, namun mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Ya, nah, jika kita pahami makna dari apa yang dijelaskan atau dinyatakan oleh Charles Darwin, sudah jelas adik-adik ya bahwa setiap organisasi itu mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus beradaptasi dan berlomba-lomba untuk melakukan perubahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin diharapkan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang saat ini, dari mulai revolusi industri pertama sampai revolusi industri keempat, itu banyak sekali perubahan-perubahan di dalam aspek kehidupan maupun aspek organisasi, ya. Banyak organisasi yang merubah perilaku organisasinya dan juga merubah budaya organisasinya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah organisasi itu menyesuaikan diri secara otomatis? Tentunya tidak, ya. Di situ ada peran individu-individu yang ada di dalam organisasi melalui perilaku-perilaku yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi setiap perilaku individu itu akan juga mempengaruhi perilaku organisasi, sehingga perubahan dan pengembangan organisasi itu harus tentunya akan akan selaras dengan individu-individu yang ada di dalamnya. Nah, sukses atau tidaknya sebuah organisasi di dalam melakukan perubahan itu semua tergantung pada individu-individu atau anggota-anggota organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut. Ya. Kemudian next. Nah, ada istilahnya namanya PSTL, politik, ekonomik, sosial, teknologi, ya, environment atau lingkungan, juga legal atau law atau kebijakan. Ya.
beberapa aspek yang dapat mempengaruhi organisasi, ya. Yang pertama adalah aspek politik, ya. Jadi di mana aspek kehidupan kita itu tidak bisa terlepas dari yang namanya politik, ya. Politik itu sudah ada dari zaman manusia itu diciptakan. Jadi politik itu adalah seni, adalah cara, adalah metode untuk mengatur, mengubah dan apa istilahnya, mengcreate atau menciptakan, ya. Jadi perubahan politik itu dapat mempengaruhi kebijakan atau aturan-aturan, dan politik juga bisa mempengaruhi perilaku-perilaku anggota di dalam organisasi, ya. Jadi makanya banyak istilah, ada politik kotor, politik bersih, politik lain sebagainya. Jadi politik itu adalah perilaku, ya. Perilaku bagaimana manusia-manusia atau anggota-anggota di dalam organisasi itu mampu mempengaruhi organisasi untuk membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan, baik kepentingan organisasi maupun kepentingan individu masing-masing, ya. Nah, bagaimana politik mempengaruhi kebijakan dengan peran serta power atau kekuasaan yang dimiliki oleh individu-individu di dalam organisasi. Saya potong dulu ya, silakan buat adik-adik yang mau minum sambil makan, silakan ya. Kalau ada nasi padang kirim ke sini. Saya juga haus, jadi saya izin minum dulu. Ini bukan iklan ya, ini pemberian, bukan gratifikasi juga. Oke, bagaimana politik dapat mempengaruhi kebijakan bagi organisasi-organisasi? Politik itu bisa dimanfaatkan oleh individu-individu yang mempunyai power atau mempunyai kekuasaan untuk memberikan stimulus atau rangsangan, ya, kepada organisasi yang lebih besar, organisasi yang berkuasa, sehingga organisasi yang berkuasa, katakanlah negara, ya, katakanlah negara, baiknya negara. Negara itu organisasi dalam lingkup besar, ya, dan legal. Jadi politik itu bisa dimanfaatkan sebagai alat oleh organisasi maupun individu untuk menciptakan, mengcreate legal atau kebijakan-kebijakan yang mampu merubah struktur, baik struktur sosial maupun struktur ekonomi dan lain sebagainya, ya. Sehingga dengan politik sebagai alat atau mediasi, individu-individu maupun organisasi-organisasi ini bisa melakukan perubahan-perubahan yang direncanakan, gitu loh. Misalkan Bapak kasih contoh ya, misalkan gini, di era COVID-19 ini, ya, era wabah pandemik ini, itu banyak UMKM, ya, banyak UMKM yang disinyalir akan bangkrut, ya, akan terhenti usahanya. Nah, disinilah peran politik, gitu loh. Disinilah peran politik. Bagaimana wakil-wakil rakyat kita, ya, bagaimana kepala-kepala daerah kita itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan wakil-wakil rakyat di anggota dewan di dewan perwakilan itu menyuarakan suara-suara bahwa untuk menekan, ya, untuk menekan birokrasi, mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik dalam bentuk peraturan maupun himbauan supaya aspek ekonomi rakyat ini tetap berjalan. Nah, itu aspek politik. Makanya politik itu bisa berpengaruh atau mempengaruhi di dalam perubahan organisasi dan pengembangan organisasi. Ya. Kemudian yang kedua, ekonomi. Nah, banyak negara mengalami krisis selama pandemi COVID-19. Ya. Nah, inilah dari aspek politik ini keluarlah kebijakan sehingga bagaimana suatu negara mempunyai solusi, ya, mempunyai solusi dan aksi untuk menyelesaikan atau untuk menyelamatkan ekonomi negaranya. Jadi kita pun adalah bagian dari negara. Nah,
kita pun bagian dari pelaku ekonomi. Anda bekerja itu pelaku ekonomi, saya bekerja itu pun sama pelaku ekonomi. Ya, jadi dalam skala makro kita semua adalah pelaku ekonomi di dalam sebuah negara. Ya, jadi ekonomi itu dapat juga memberikan kontribusi terhadap perubahan organisasi, perubahan dan pengembangan organisasi. Saya kasih contoh, bagaimana organisasi ekonomi itu bisa mempengaruhi suatu organisasi. Yang kita tahu, Kentucky Fried Chicken itu pasti jual ayam goreng, ya. Nah, adik-adik perlu tahu, Kentucky Fried Chicken itu sudah mengembangkan organisasinya dan mengembangkan bisnisnya di dunia gamers. Nah, mungkin dalam waktu dekat KFC akan merilis pengembangan produk yaitu games yang dijual oleh KFC atau produk KFC. Jadi adik-adik bukan hanya bisa membeli ayam goreng di situ, tapi juga bisa membeli game. Kenapa KFC melakukan perubahan dan pengembangan bisnisnya? Karena KFC jeli melihat peluang. Bahwa di zaman perkembangan teknologi yang pesat saat ini, itu banyak sekali masyarakat yang mempunyai hobi baru, bermain games online. Nah, dengan adanya peluang inilah maka ditangkap oleh KFC ya untuk melakukan pengembangan organisasi bisnisnya dalam bentuk pengembangan produk. Gitu ya. Nah, itu contoh pertama dari organisasi besar. Nah, bagaimana dengan organisasi kecil? UMKM atau adik-adik punya usaha yang memperkerjakan karyawan itu pun adalah organisasi bisnis dalam skala mikro. Makanya dibilang usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Nah, kita tahu bagaimana COVID-19 atau pandemi COVID ini mempengaruhi aspek ekonomi. Saya kasih contoh ya. Dulu kita kalau mau beli masker, hand sanitizer, disinfektan itu harus selalu di apotik atau toko obat. Benar kan? Nah, dengan adanya peluang-peluang di masa pandemi COVID, sekarang adik-adik bisa menemukan masker, hand sanitizer, dan juga disinfektan di tukang sayur. Percaya nggak? Itu bukti ya. Nah, bagaimana sebuah di tukang sayur, di warung makan, di toko buku, ya, bahkan di toko bangunan ada yang jual masker sekarang. Nah, itulah contoh bagaimana ekonomi bisa mempengaruhi perubahan dan pengembangan organisasi. Jadi organisasi itu harus jeli melihat peluang. Ya. Ketika organisasi jeli melihat peluang, ya, ketika organisasi mampu memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka organisasi tersebut akan dimudahkan untuk membuat rencana-rencana strategis untuk pengembangan organisasinya. Itu dulu saya sering sekali mengajarkan tentang SWOT analisis ya. Nah, inilah fungsi SWOT analisis di dalam manajemen perubahan dan pengembangan organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah sosial ya. Struktur sosial itu mempengaruhi pola interaksi dan komunikasi sosial. Ini banyak sekali contoh. Sekarang kita adalah struktur sosial ya. Dengan perkembangan teknologi, struktur sosial pun ikut berubah. Sehingga organisasi pun harus beradaptasi bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota di internal organisasi maupun eksternal organisasi. Baik organisasi bisnis maupun non-bisnis. Itu sama ya. Sosial, struktur sosial itu adalah apa istilahnya, marwah dari manusia. Makanya dikatakan adalah manusia adalah makhluk sosial karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Mobil aja ada ban serepnya. Masa kamu sendiri terus, gitu kan? Nah, makanya kenapa manusia membutuhkan interaksi dan komunikasi karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena manusia bukan makhluk sosial. Karena manusia itu sebagai makhluk sosial, maka
sosial itu aspek sosial dan struktur sosial itu sangat mempengaruhi pola perubahan dan pengembangan dalam sebuah organisasi, ya. Disampaikan di awal tadi bahwa perilaku organisasi itu tergantung pada perilaku individu. Dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak individu-individu di dalam sebuah organisasi itu sangat tergantung dengan teknologi informasi, yaitu media sosial. Sehingga pola interaksi maupun komunikasi ini lebih banyak dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi saat ini. Nah, apabila organisasi tidak mampu beradaptasi juga dengan teknologi informasi yang telah memediasi pola interaksi dan komunikasi manusia, maka seperti Charles Darwin sampaikan di awal, dia tidak akan mampu bertahan. Ya, meskipun banyak manusia yang masih resisten terhadap perkembangan teknologi informasi, dan itu pada saatnya nanti itu akan menghilangkan eksistensinya di struktur sosial masyarakat. Dia akan tergerus dan dia akan tertinggal dengan keterbatasan pemahamannya. Ya. Kemudian teknologi ya banyak mengubah perilaku individu dan perilaku organisasi. Perubahan teknologi itu kita harus hadapi. Kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi. Selama manusia itu ada, selama manusia itu memiliki kebutuhan dan keinginan, maka teknologi akan terus mengikuti perkembangan apa yang manusia inginkan. Sehingga teknologi itu diciptakan oleh manusia. Ya. Untuk itu manusia tidak boleh diperalat oleh teknologi, tapi manusia harus mengendalikan teknologi. Apa maknanya manusia mengendalikan teknologi? Maknanya adalah kita sebagai manusia harus beradaptasi dan memahami sehingga bisa mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Ya, sehingga perilaku individu maupun perilaku organisasi yang disampaikan di slide sebelumnya di aspek sosial itu benar-benar mampu menangkap peluang-peluang ya dan mampu membangun strategi keunggulan kompetitif sehingga organisasi kita mempunyai daya saing yang baik untuk bersaing di segmen-segmen maupun di level-level organisasi serumpun atau yang sama ya. Nah, kemudian berikutnya lingkungan atau environment ya. Dampak produksi terhadap lingkungan. Jadi gini, banyak contoh bagaimana organisasi-organisasi besar maupun kecil yang bergerak bidang pabrikasi maupun skala kecil ya seperti ya UMKM, bakar ikan dan sebagainya. Itu dalam melakukan produksi maupun produksi dan praproduksi itu banyak menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan. Ya, kita ketahui beberapa tahun lalu di Sentani sana terjadi bencana alam yang disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri. Dan ketika ditelusuri ya itu adalah ulah manusia sendiri dan banyak pelaku-pelaku industri yang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan alam tersebut. Ya. Kemudian kurangnya kesadaran manusia terhadap keseimbangan alam. Nah, sekarang setelah banyak lingkungan rusak, baru manusia sadar bahwa ternyata manusia itu sendiri yang melakukan pengrusakan tersebut. Sehingga sekarang banyak organisasi yang merubah pola bisnisnya dan mengembangkan pola bisnisnya. Sekarang misalkan nih ada organisasi yang mempromosikan, bukan green ya, tapi green. Ini Bapak salah ketik typo-nya. Green marketing ya. Nah, sekarang pemerintah kita juga sudah menggalakkan green marketing, yaitu salah satunya melarang pelaku-pelaku ekonomi menyediakan kantong plastik. Ya, itu adalah salah satu green marketing. Dan mudah-mudahan ke depannya pemerintah juga melarang pelaku-pelaku ekonomi, yaitu penjual-penjual ikan bakar menggunakan arang. Kenapa?
Karena arang ini adalah salah satu perusak dampak produksi. Banyak pohon-pohon ditebang hanya untuk dirubah menjadi arang, kemudian dijual. Nah, sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini melihat bahwa arang ini menjadi peluang ekonomi yang sangat baik di Papua ini, ya. Nah, tanpa kita sadari, justru perilaku-perilaku tersebut itu bisa merugikan kita semua, ya. Jadi memang dibutuhkan pemahaman terhadap masyarakat maupun pelaku ekonomi di Papua, dan ini adalah tugas dari adik-adik semua. Mahasiswa itu adalah agen perubahan. Bagaimana mahasiswa bisa berperan di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi-solusi kreatif dan inovatif terhadap permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi menjadi mahasiswa itu harus menjadi agen perubahan. Nah, kemudian yang terakhir adalah legal atau kebijakan, ya, mempengaruhi struktur sosial dan perilaku serta budaya organisasi. Di awal tadi tuh politik, ya, kebijakan bisa mempengaruhi struktur sosial dan perilaku serta budaya organisasi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu bisa merubah struktur sosial, perilaku serta budaya organisasi. Kenapa? Karena manusia sebagai makhluk sosial dan kemudian organisasi itu harus menyesuaikan dengan ketentuan atau kebijakan atau peraturan-peraturan yang telah hukum maupun undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka ketika kita melanggar itu akan dikenakan sanksi, ya. Sehingga karena kita takut melanggar, sehingga dia akan beradaptasi dan menyesuaikan diri, baik individu maupun organisasi menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Sebentar Bapak kirim link absen, ya. Link absennya. Sorry, salah. Bapak kirim link absennya di kolom chat. Nah, silakan Anda absen di situ, klik. Kalau yang ada yang mau bertanya, silakan boleh bertanya. Kedua kali. Ada yang mau bertanya, silakan open mic, ya. Silakan absen dulu. Habis ini Bapak tutup. Saat ini Bapak masih membuka atau mentoleransi teman-teman yang terlambat, ya. Untuk kedepannya, setelah perkuliahan dimulai, saya langsung lock, ya, lock room meetingnya. Oke. Ya. Link absennya di chat itu tidak ada, Pak. Cuman ada yang terakhir izin toilet, itu aja. Oh gitu ya? Bentar. Tidak dicek masuk. Sudah everyone ini. Sorry, bentar. Atau Bapak kirim PWA ya, nanti ya. Pada grup WA ya. Iya, Pak. Saya kirim iya, PWA. Pak. Oke, sebentar sebagai bukti. Pak. Sebagai bukti saya capture screen dulu ya. Pasang muka manis semua. Asnidar, kenapa ditutup kameranya Asnidar? Tidak, Pak. Ini nyala nih, Pak. Mana? Nggak kelihatan Asnidar. Ini sudah nyala loh, Pak. Itu Astika, ini Asnidar maksudnya. Nah, kenapa kamu masih kerja ya, Naya? Luar biasa. Hah? Iya, Pak. Oke. Senyum semua. Senyum. Cheese. Kacang buncit. Oke. 1, 2, 3. Oke.
sekarang yang slide kedua. Bagian kedua. Siap ya. Siapa yang pakai nama Aser itu lagi? Masih ada yang pakai nama Aser? Oke, Bapak Kecor ya. Senyum. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide ketiga. Siap-siap. Munculkan kamera semua. Oke. Megawati senyum yang manis, Megawati. Oke. Nah. 1, 2, 3. Sekarang slide keempat. Ya. Nah. Muhammad Ilham, Sahrul, Mentius, semua munculkan kameranya. Jennifer Da Costa, kameranya munculkan. Muhammad Ilham, bolos ya? Tidak. Masih kerja Pak, masih di kantor. Oh, ya. Siap. Minta maaf lagi Pak. Oke. Siap ya. Senyum yang manis. 1, 2. Oke. Semuanya sudah. Nanti saya share dan nanti link rekamannya Bapak share juga sebagai bukti bahwa Anda hadir ya di perkuliahan. Oke. Iya, Pak. Baik. Pak. Sekarang kita komit dulu. Mungkin setuju nggak kira-kira dalam setiap pertemuan jika belum diizinkan ya, jika belum diizinkan perkuliahan tatap muka, kita lakukan dengan daring ya, baik melalui Zoom maupun Google Meet. Nah, jamnya tetap jam seperti ini. Setuju nggak? Setuju, Pak. Pagi boleh, Pak. Pagi? Pagi boleh, Pak. Iya. Oke, kalau gitu yang kelas pagi tetap pagi ya. Ya. Iya, Pak. Yang kelas pagi tetap pagi, kita sesuai jadwal. Kalau itu kecuali kalau memang tidak bisa dipasalkan seperti Bapak tadi ada rapat dan ada hal-hal lain. Oke, tapi selama saya tidak terkendala dengan waktu maupun ini, tetap kita sesuai jadwal berarti ya. Oke? Ya, Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak adik-adik sudah bergabung di kelas manajemen perubahan dan perilaku organisasi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jangan bandel. Kemudian apa istilahnya mencari informasi terkait dengan perkembangan perkuliahan saat ini, perkembangan perkuliahan saat ini, biar bagaimanapun Anda harus mengikuti apa istilahnya informasi-informasi terkini di kampus kita, ya, sehingga Oke, Pak. ya, tidak ada kebingungan atau miskomunikasi antara dosen, mahasiswa maupun staf akademik. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Shalom. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.